Selamat sore teman-teman. Sorry banget kalau seandainya kalian nonton video ini ternyata sudah malam. Ya, kurang lebih seperti ini suasana sore itu di Terminal Kampung Rambutan. Kami berangkat menuju Terminal Karangpandan dan tiba pada pagi dini hari. Kurang lebih seperti ini pemandangan pagi sekitar jam 6 di base camp pendakian Gunung Lawu via Candi Cetok. Sangat cerah dan sejuk, mudah-mudahan cuaca seperti ini tetap bertahan sampai dengan kita tiba di camping ground. By the way, ini adalah kali kedua Tika singgah di base camp ini. Yang pertama sudah 2 tahun yang lalu, seperti kita lihat banyak sekali stiker di sini, artinya banyak banget pendaki yang sudah singgah di sini. Tidak banyak berubah, tentu masih jadi yang ternyaman sampai teman-teman yang lain gak mau bangun. Kurang lebih setelah sarapan kita baru mulai melanjutkan perjalanan dan kita tiba di gerbang pendakian awal. Sebelumnya kita harus isi simaksi dulu. Kenapa tulisan Bapak? Kebagusan. Sangat bagus, saking bagusnya nggak bisa dibaca. Setelah ngisi data registrasi, kita diarahin dulu nih soal jalur pendakian dan larangan-larangan ketika pendakiannya. Ini lengkap banget sampai kita juga dikasih peta perjalanannya. Untuk simaksinya sendiri, kita cuma bayar 20.000 aja per orang. Dan kita diwajibkan untuk meninggalkan salah satu KTP sebagai identitas penanggung jawab dalam pendakian ini. KTP-nya bisa diambil lagi setelah kita selesai melakukan pendakian. Ya, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang posisi Tika udah ada di gerbang pendakian Lawu via Cetok. Seperti yang sebelumnya, 2 tahun yang lalu Tika, Jo sama Syukur udah pernah mendaki ke sini, tapi sekarang kita mau tapak tilas. Tapak tilas tragedi 2 tahun yang lalu. Aduh. Kejatuhan daun. Tapi kali ini Tika naik bareng Jo sama Kang Rey dan Bang Jody. Kang Rey. Halo Kang Rey. Ya, first time nih mendaki bareng Kang Rey. Terus ada Bang Jody juga sama biasa makhluk satu itu. Baiklah, kalau gitu teman-teman ikutin terus perjalanan kita. Kita baru aja selesai ngisi registrasi dan sekarang kita mau berdoa dulu sebelum kita lanjutin perjalanan kita. Yuk. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ya, kita sekarang mau mendaki Gunung Lawu ya. Mungkin di antara kita udah ada yang pernah naik gunung ini, atau mungkin bisa dibilang udah berpengalaman naik gunung ya, tapi tetap namanya gunung itu beda karakter, beda cuaca, pokoknya beda lah. Jadi nggak boleh dianggap remeh ya, gitu, tetap waspada. Dan paling penting sekarang kita mesti doa dulu ya, semoga kita diberi keselamatan baik di perjalanan naik ataupun jalan turun. Ya, berdoa dimulai. Apa nih? Lawu. Apa nih? Ya udah Lawu, bismillah gitu aja. Lawu 2023. Bismillah apa sih? Ngeselin Bang. Apa nih ini ya? Ramean nih. Lawu. Lawu, udah Lawu, bismillah gitu aja deh. Nah, oke. Kamu yang teriak Lawunya. Lawu, bismillah. Bismillah. Nggak seru banget, nggak rame. Udahlah. Pendakian pun dimulai. Ya, teman-teman, kita sudah mulai memasuki kawasan dingin. Kawasan dingin artinya sudah mulai banyak pepohonan. Tapi kita masih belum masuk ke pintu rimbanya. Dan untuk saat ini jalur pendakian Gunung Lawu via Candi Cetok sudah jauh lebih baik dari 2 tahun yang lalu. Karena waktu 2 tahun yang lalu ini belum di aspal kayak gini, jalannya masih tanah. Sekarang sudah di aspal, mungkin kalau sekarang sudah bisa masuk motor, cuma mungkin untuk keadaan-keadaan darurat aja. Karena tadi di bawah belum ada ojek kayak di Sindoro, Selamat dan lain-lain. Dan pendakian kali ini sebenarnya kita udah terlalu siang. Kita mulai pendakian di jam 10:30. Kita awal registrasi tadi jam 10:10.
target camp kita di Gupakan Menjangan. Mudah-mudahan nggak keburu gelap di sana, tapi nanti kembali lagi kita akan sesuaikan dengan kondisi dan situasi. Lanjut dulu. Iya. Vlognya bentrok dulu nih. Ya, baru setengah jam kurang lebih trekking udah langsung kusut aja nih. Karena ternyata terakhir melakukan pendakian yang bener-bener mendaki itu kapan ya? Andong ya kalau nggak salah. Setelah itu kan kayak cuma camping-camping doang. Minum dulu, haus banget. Oke. Wah, yang lain udah di atas. Lanjut dulu. Wah, kayaknya dulu waktu kesini belum ada nih kamar mandi ini. Alhamdulillah udah banyak banget kemajuan ya. Ada warung juga tapi sayang banget tutup, jadi kita nggak bisa jajan. Ini boleh mandi gak sih? Oh, ada tulisannya ya? Enggak. Enggak. Ini kan Sangsekerta Jawa ya. Setelah Tika nanya sama salah satu bapak warung yang buka saat itu, ternyata di sini boleh mandi tapi kayak harus lepas pakaian gitu. Jadi kayak cuma pakai selembar kain dan kayak gitu deh pokoknya. Nih ada bacaannya juga, dan biasanya tuh di sini ada yang nunggu, ada yang jaga. Cuma pas saat pendakian ini yang jaga lagi pulang kampung. Kelihatan airnya seger banget, bening banget. Jadi pengen mandi. Si Jo langsung mesen es teh manis. Dia memang gak boleh ketemu warung kalau di jalur pendakian. Kalau nggak semangka, melon, es teh manis yang dicari. Es teh manis ganti. Bang Jody, merokok nggak? Ayo. Ayo. Super. Panas nih karena kita ada di jalur yang lumayan agak terbuka juga, jadi matahari langsung nyorot. Pakai topinya agak dimiringin dikit biar kayak agak-agak topi miring. Terus biar nggak langsung kena paparan sinar matahari banget. Mampus. Kondisi pos 1 ya guys ya. Hai. Posnya juga udah lebih baik kayaknya dari 2 tahun yang lalu. Dan kita nggak lama-lama di sini karena sekarang waktu sudah menunjukkan 11.50. Artinya sekitar 1 jam 20 menit kita sudah jalan dari pos Simaksi tadi. Karena kondisi juga sudah terlalu siang dan target kita masih terlalu jauh, jadi kemungkinan kita di sini cuma sebentar, sekitar 5 menitan aja. Habis itu kita mampus, lanjut lagi jalan. Aduh, silau. Ya, Tika udah mulai melanjutkan perjalanan menuju pos 2, teman-teman. Sekarang
Yang lain masih di bawah, masih prepare buat naik karena ada yang sempat ganti-ganti baterai dulu dan lain-lain. Assalamualaikum, permisi. Pos 2 ganti. Tepu. Jalur sudah mulai lebat teman-teman, alhamdulillah, jadi nggak terlalu panas karena tepat tengah hari ini. Kita harus terus melanjutkan perjalanan supaya sesuai target kita. Kurang lebih insya Allah Asyar udah di pos 3. Sudah mulai memasuki jalur yang cukup menyenangkan. Ngadem dulu, ngadem. Ini ada 2 jalur, kanan dan kiri, tapi kelihatannya sama aja, cuma mungkin yang kiri jalur lama tapi sudah agak berlumut karena curah hujan yang cukup tinggi kemarin-kemarin. Tadi juga ada beberapa teman-teman yang baru turun ngabarin kalau kemarin itu hujan. Mudah-mudahan hari ini cerah, tapi ya dampak hujan kemarin seperti teman-teman lihat, tanahnya basah, jadi cukup agak jeblok. Nah, jadi teman-teman, kalau kalian pernah lihat vlognya Ju, waktu kita naik Lau dulu, sekitar 2 tahun lebih yang lalu, di bawah pohon besar ini, di sini kurang lebih nih ada pohon kecil yang rantingnya nggak sengaja patah sama Tika, dan ya udah kita bertanggung jawab buat ngelem batangnya, tangkai yang patah itu. Tapi sekarang kayak pohonnya udah nggak ada, nggak tahu yang ini atau bukan, tapi kayaknya bukan sih. Ada pohon kecil di sini. Sekarang udah nggak ada pohonnya. Wow. Gimana Pak? Aman Pak? Belum bisa berkata-kata. Oh gitu. Kenapa gitu? Capek. Belum ada setengah jalan lah. Setengah jalan. Jadi kita mau camp di mana nih? Gupakan Menjangan. Tidak percaya sama Anda. Gupakan. Kita lihat saja. Lihat aja. Gimana Kang Rey? Di mana kita kira-kira sampai nih? Ngecamp? Nggak tahu. Nggak tahu. Jalanin dulu aja. Pasrah banget. Naiknya kesiangan gitu. Iya parah nih. Jadi panas. Ini panas banget ya. Berat dah pokoknya. Berat. 2 kilo. Lebih berat mana daripada rindu Kang? Lebih berat tunduh. Kalau rindu bisa ditahan, kalau tunduh nggak bisa. Tahu nggak tunduh? Ngantuk. Ya, muka udah mulai merah nih. Panas banget, kita kesiangan banget tadi. Jadi, walaupun udah pakai sunblock kayaknya tetap bakalan gosong. Kita sudah jauh nih dari rombongan. Kita kejar kembali. Posisi cek. Di dekat pohon 2 nih. Ada pohon 2 di sini. Terus ada yang batang merah-merah gitu. Oke, siap.
Sepertinya Anda menganggap saya hafal betul jalur ini ya. Kan Anda udah sering jalan-jalan gitu. Istirahat bentar teman-teman. Sekarang Tika udah ada di ketinggian kurang lebih 1890 mdpl, artinya sekitar 30 mdpl, nggak nyampe, sekitar 16 mdpl lagi kita bakalan sampai di pos 2. Cuman ya karena seperti yang teman-teman lihat juga, Tika bawa carrier ini artinya bawaan juga banyak dan bebannya cukup berat. Jadi dan treknya juga lumayan keren ya, keren. Jadi ya loyo-loyo dikit lah. Dikit lagi pos 2. Tuh puncak udah kelihatan tuh. Mbak Yun lagi masak. Ayo yuk. Tertinggi segitiga. Salah satu alasan kenapa kita nggak boleh asal pegang ranting, nggak boleh asal jambak. Asli tenanan iki. Nggak boleh asal jambak ranting untuk pegangan, karena beberapa ranting di hutan ya punya duri seperti ini. Ya, kita nyampe di pos 2 Brakseng. Bi, seingatku dulu di sebelah sini ya? Di sini bener tuh. Sebelah sini. Oh, ini kita bikin teh tuh. Seingatku dulu ininya nih ada di sebelah kanan pos. Jadi posnya di sebelah sini. Nah, dia di sebelahnya. Sini sayang bener. Satu pas. Tepat jam 1 siang kita nyampe di pos 2. Artinya dari base camp sampai ke pos 2 kita menempuh waktu kurang lebih 3 jam. 10, 11, 12, 1. Ya benar, 3 jam. Gokil. Di mana? Geserin. Baiklah teman-teman, kita mulai meninggalkan pos 2 dan menuju ke pos 3. Let's go. Nyangkut. Tempat yang cukup fenomenal. Ini waktu turun 2 tahun yang lalu. Ada sesuatu di sini. Jam 2:05 teman-teman, kita baru sampai di ketinggian 2080 mdpl kurang lebih. Artinya sekitar 171 mdpl lagi kita baru sampai di pos 3. Mungkin kurang lebih setengah 3 lah. Setengah 3 tuh jam-jam 3 kurang. Leklok kakinya.
Kemana? Ya gimana? Kayak itu, kayak tupai. Bukan. Berang-berang lama. Ganti. Musang ya? Bukan. Berang. Kalau suka ada di trotoar jalan rambutnya pada pirang tuh. Anjir. Cewek bina. Namanya berang-berang itu. Berang-berang. Cepet naik belakang. Padahal ada jalur yang baru yang lebih enak dan mereka milih jalur ini. Tah eta filosofinya kacau. Alright. Guys, pas jam 3 kita sampai di pos 3. Artinya kurang lebih kita sekitar 5 jam dari base camp sampai sini. Luar biasa. Kebanyakan rebahan. Tapi it's okay. Karena kita juga nggak buru-buru. Gunungnya juga nggak kemana-mana. Sekarang kita mau istirahat, makan dulu. Aduh, tolong nih teman-teman pendaki yang budiman, sumber mata airnya dijaga dong. Sampah di mana-mana nih. Gawat. Beban hidup. Wih, mantap itu dia. Aduh. Yang berat dong yang dikeluarin, ini meringan banget. Aduh. Ini karena kita udah pada oleng nih. Cap udah oleng cap, jadi kita mau istirahat dulu, mau masak-masak, makan dan sholat lah, belum sholat nih. Sekalian asyar. Asar ya? Kagok. Kagok. Karagok. Kan ada api. Kalau udah ditutup lagi aja. Itu plastik kompaknya duduk ya. Ngeri aja lihatnya. Ini baru satu. Jadi. Sponsor Indomie selalu. Ya. Nikmat tuh, nikmat sekali. Maafnya. Ini mau hampir puncak kan? Belum. Kan belum. Masih jauh. Oh iya. Oh, puncaknya sini. Baru setengah kita nih. Hubungannya. Oh iya. Oh iya. Ini mau tumpah loh. Bukan. Saringan mana saringan? Nggak ada. Jauhan kek. Kan duduk dulu ya. Lihat lor. Terbuang sia-sia. Hancur diaduk soalnya. Kan? Blok aja deh. Enggak. Mager. Udah nggak usah kering-kering. Kan nanti ngaduknya biar enak. Aku pinjam garpunya. Ini enggak kering-kering. Wih, santai dong. Kayak lapar banget kayaknya. The best.
Yeay, sekarang kita sudah mulai bertenaga lagi. Tadi kita udah selesai isoma, istirahat, sholat, makan. Sebenarnya kita masih betah di sini buat istirahat lebih lama. Cuma mengingat waktunya sudah semakin sore dan kita juga udah makin dingin kalau nggak gerak. Jadi kita mau lanjut lagi perjalanan menuju pos 5. Sekarang kita udah mulai lanjut perjalanan meninggalkan pos 3 dan menuju pos 4. Semoga gak keburu gelap banget di jalan sampai di pos 5. Actually gue gak yakin kita bakalan camp di pos 5. Lihat aja. Pos 6 malah targetnya. Bonus. Nggak ada bonus. Nah jadi kurang lebih 2 tahun yang lalu kita campnya di sini nih, di sini, dan jatuhnya di situ tuh. Kita bukan yang bawah ya? Terus ada orang yang atas diisi orang. Kita bawah tahu. Terus dia jatuhnya di situ tuh, di posisi jadi duduk. Nah ini sekarang udah jam 5:10 dan kita belum sampai di pos 4 teman-teman. Jadi akan amat sangat tidak mungkin kalau kita ngelanjutin perjalanan menuju pos 5. Karena pasti kenanya malam banget. Karena kemungkinan maghrib aja kita baru nyampe di pos 4. Lama banget ya. Karena bawaan cukup berat nih. Kita bawa tenda masing-masing. Jadi kita 4 personil, kita bawa 3 tenda. Jadi agak boros tenaga. Jalur menyempit. Oke. Wah. Matahari sudah mulai terbenam, sudah hampir tidak terlihat. Hari juga udah semakin gelap. Waktu menunjukkan pukul 17.35 dan kita masih dalam perjalanan menuju pos 4. Agak payah memang pendakian kali ini karena jujur aja barang bawaan kita lebih berat karena memang kita akan stay 3 hari 2 malam di gunung ini. Iya, akhirnya kita kena malam dan ini udah jam 6 lewat. Kita masih dalam perjalanan menuju pos 4. Bentar lagi, 30 mdp lagi kita sampai. Dan kita memutuskan untuk camp di pos 4 kalau lokasinya memungkinkan. Artinya kalau misalnya memang tenda kita bisa didirikan di sana, kita bakalan ngedirin tenda di sana. Kalau nggak memungkinkan, kita tetap agak naik sedikit cari lokasi yang pas buat diriin tenda. Dan yang pasti malam ini kita nggak akan nerusin perjalanan kita sampai ke pos 5. Sangat tidak memungkinkan. Oke, mari kita lanjut. Nah ini pos 4. Aduh udah mager say. Tuh dah pokoknya pos 4 begini. Subhanallah.
Kita nggak bisa diriin tenda di sini, luar biasa. Dalam shelter mau. Yeay, sekarang udah jam 7:30 dan kita udah ada di dalam tenda. Karena tadi hujan lumayan gerimis. Jadi kita memutusin buat cepet-cepet bangun tenda setelah apa? Bisa tahu kamu. Pokoknya setelah pos 4 naik dikit ada space buat diriin 3 tenda dan kita diriin di sini. Karena udah sangat tidak memungkinkan untuk lanjut lagi jalan menuju pos 5. Selain udah malam dan udah mulai turun hujan, jadi kita memilih untuk stay di sini dan sekarang kita lagi masak. Makan malam hari ini kita mau masak nasi sama apa nugget jadinya? Nugget. Ini Sama mie. Iya. Nyala lagi. Udah selesai masak, makan, ngobrol-ngobrol, main kartu dan lain-lain. Sekarang sudah cukup malam dan waktunya untuk istirahat. Karena besok pagi kita harus bangun lagi dan lanjutin perjalanan kita. Kalau gitu sampai di sini dulu, sampai ketemu besok pagi. Itu ada Kang Ray yang lagi masak. Persiapan untuk melanjutkan perjalanan udah 80%. Tinggal masukin barang dan nungguin Bang Jo sama Bang Ray ngambil air karena kita ternyata kehabisan persediaan air. Tuh ada banyak teman-teman yang turun juga. Kita baru mau lanjut jalan naik ke atas. Cuaca dari tadi nggak menentu nih. Udah panas, terus tiba-tiba gerimis, terus tiba-tiba kabut. Tapi sekarang alhamdulillah nih cerah lagi, sebagian cerah dan sebagian masih berkabut. Ya Allah loyo banget. Biasa aja dong, jangan pura-pura capek. Aduh gila. Ambil air di pos 3. Soalnya persediaan air tinggal 2 botol. Sedangkan kita masih semalam lagi. Mau kita turun. Capek lah gue. 1,5 jam turun dari jam 10 tadi. Yang naik Pas lama 11.45 lagi sampainya. jam ya. Gue mau tepar lu. Oke, sekarang kita udah siap mau melanjutkan lagi perjalanan kita dari pos 4 ke atas sedikit. Nah, ya, pos 4 ke Gupakan Menjangan. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 12:30 siang. Ya udah, kita lanjut aja sebelum sorean. Ih, apaan tuh, Bi? Jatuh. Landai. Carrier jadi semakin tinggi, nggak bisa tegak nih kepala. Mantap, Kang. Landai tapi naik Naik. bonusnya dikit.
pengen banget nikmatin sensasinya solo hiking di Gunung Lawu, tapi gak pernah dapat izin dan memang tidak dibolehkan untuk solo hiking ke Gunung Lawu. Jadi untuk saat ini kita biar bisa sedikit menikmati sensasinya, kita jaga jarak agak jauh dari teman-teman, dan di belakang juga bisa dipastikan kalau jauh dari rombongan yang naik. Sepi juga dan memang vibes-nya berbeda dari gunung-gunung lain ya. Jadi saya mengerti kenapa dilarang untuk melakukan solo hiking ke Gunung Lawu. Selain treknya yang lumayan dan jalurnya juga yang panjang, ya banyak alasan, dan alasan yang terpenting adalah kalau terjadi sesuatu, nauzubillah, misalnya kaki terkilir atau apa, biar ada salah satu dari teman kita yang bisa menghubungi pihak base camp dan jika memerlukan evakuasi bisa lebih tertolong lah gitu. Karena kalau sendirian kan bingung kan, kalau sendirian nauzubillah kaki terkilir atau gimana, itu resikonya besar sekali. Dan kenapa sekarang berani, karena kita pegang ini. Kalau nggak ada ini juga nggak berani sendirian. Ya itu, banyak resiko-resiko yang harus diminimalisir. Lanjut, let's go. Op. Selalu ada persimpangan jalan. Ini mungkin jalur baru dan ini jalur lama kayaknya. Lupa soalnya Tika. Dan ini tentu sebelah kiri lebih curam, yang kanan lebih landai. Mungkin Tika akan lebih memilih yang jalur landai aja. Sampai. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 2:20. Tadi kita sudah istirahat lumayan lama di di sini di Sabana sebelum pos 5. Bentar lagi kita nyampe di pos 5. Kopi. Mantap, semangat. Cuaca udah enak. Mantap. Sedikit. Sampai kita di pos 5, tapi ternyata masih sama kondisi-kondisi sebelumnya. Minta tolong kerjasamanya lagi untuk mas-mas dan mbak-mbak yang pada ngecamp di sini atau sekedar lewat buat masak. Sampahnya tolong dong bawa turun lagi. Aduh, masa begini tuh. Gimana Kang Rey, ini sampah banyak begini Kang Rey? Iyalah, Kacau ya. kalau bawa sampah dari bawah, pulang juga bawa dong. Yoi. Sama tadi sekalian apa? Jangan lupa bawa turun apa? Jangan lupa bawa turun mantanmu. Iya. Mantan terus dari kemarin. Ini bukan sampah apa ya?
Apa sih tadi? Yang tadi loh, yang digantung. Oh iya. Nih pesan untuk kalian ya. Terutama cowok-cowok sih. Ya yang merasa aja sih. Tadi kita menemukan barang bukti di ranting deket tenda kita di pos 4 lewat dikit. Apa sempak ya? Sempak ya, tolong itu sempaknya itu. Satu, udah mengganggu lingkungan juga. Dua, Mengganggu apa ya, pemandangan. mengganggu mata pemandangan. Jadi sempak tolong ya dibawa kembali. Jadi udah dipakai, bawa lagi dong, cuci ke rumah. Bukan untuk dipajang di gunung. Ya coba mantap, Capek. thank you Kang Rey. Ngap-ngapan gue ngomongnya. Ya, kita tepat berada di Bulak Peperangan. Kondisi saat ini sudah lumayan redup dan berkabut lagi. Mudah-mudahan nggak sampai hujan dan bisa kembali ke cerah lagi seperti sebelumnya. Kondisi juga sepi dan tanaman di sini lebih lebat dari sebelumnya ya. Mungkin gimana ya? Sudah nggak banyak yang diriin tenda di sini kayaknya deh. Kontur tanahnya juga udah cukup berubah. Tapi nggak masalah karena bukan itu yang menjadi pembahasan kita kali ini. Kita tetap mau foto-foto di sini. Yes, diriin tenda di sini. Coba lihat petanya, Bebe. Banyak-banyak negosiasi, lama-lama nggak di ACC juga. Akhirnya keburu hujan dan kita tetap melanjutin perjalanan menuju Gupakan Menjangan. Hujan guys, jadi harus dikondisikan. Tapi hujannya kayak cuma lewat doang gitu. Kabut sih kayaknya, terlalu tebal. Sekarang kita masih di area Gupakan Menjangan, di depan batu fenomenal. Ya karena kayak hampir setiap pendaki yang mendaki Gunung Lawu via Candi Cetok tuh kayak pasti banget gitu mereka tuh foto di sini. Nggak tahu deh. Sampai Kang. Sampai, mantap. Tinggal buka tenda. Ini enak nih.
Aku mau di situ aja tuh. Di sini. Oh gini, lu ngadep sini, gua sini ya. Nah lu sini jadi segitiga ya. Oke, segitiga karena di tengah-tengah api unggun, api unggunnya di sini. Kita bakar dulu. Iya. Ya, sekarang kita sudah sampai di target mendirikan tenda kita di Gupakan Menjangan. Terlihat sangat sepi di sini, cuma ada satu tenda. Jadi kita mau diriin tenda di sini, 3 tenda seperti biasa. Dan sambil hujan-hujanan kita mau diriin tenda dulu teman-teman kalau gitu. Seru juga melihat perdebatan mereka mendirikan tenda. Sambil masak air dan nunggu-nunggu yang lain. Tuh hujan. Kita mau ganti baju dulu. Harus deket kompor biar anget. Menu malam ini kita makan spaghetti bolognese. Sore sih, malam kita makan nasi. Kita lanjut masak nasi goreng. Pokoknya karena malam ini dingin banget, jadi perut nggak boleh kosong. Kayak udah sambil masak. Masak nasi goreng mateng, langsung dimakan. Terus nasi putih mateng, kayak langsung dimakan kayak gitu. Sementara yang lain mau bikin api tuh. Kita mengintip ada orang kencing. Dia lagi ngapain? Oh, habis ngapain? Airnya dihabisin ya? Enggak kok. Itu minum aku tahu. Kamu habis ngapain? Kenapa direkam? Kamu habis ngapain? Kencing lah. Kurang kebelet. Malam. Nah, ini kita lagi, wah keren sih bawa gergaji tuh. Lagi motong kayu. Udah sambil tremor lagi. Itu serbuknya bisa dipakai kan? Buat apa? Buat nyulut. Ih, so tahu kamu. Serius serbuknya. Aku lihat di tutorial remote. Kalau serbuknya banyak, Bey. Ya Allah, itu ngambil ini gimana? Ditampung ya? Nggak bisa sayang. Aduh, gue tremor tangannya. Ininya. Oh. Ranting yang kita potong-potong ini untuk bikin api unggun itu ranting pohon yang memang sudah jatuh, sudah patah, sudah ada di bawah. Nggak mungkin kita potong atau tebang pohon yang masih sehat, masih berdiri kokoh gitu. Dan kita juga bikin apinya kecil-kecil aja biar anget karena dingin banget di sini sumpah. Selamat pagi yang cukup berkabut. Ya ampun, tebel juga ini kabutnya dan yang lain belum pada bangun. Jadi teman-teman, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 10:15 dan kondisi cuaca masih sangat berkabut tebal. Masih begini dari sejak kita bangun tidur tadi jam 5:30, jam 7 lah. Rencana bergerak kita jam 6, tapi karena kondisi cuaca yang luar biasa ini, kabutnya tebel banget dan jarak pandang itu tipis, jadi kita tadi sempat nunggu berjam-jam dengan harapan kalau cuaca akan lebih cerah gitu, paling tidak nggak terlalu tebal kabutnya. Tapi ternyata kabutnya semakin tebal dan kayaknya sudah tidak memungkinkan lagi untuk nunggu sampai terlalu siang. Jadi sekarang jam 10:15 kita bakalan tetap lanjut perjalanan kita. Harapannya kita semua bisa sampai di Hargodumilah. Mudah-mudahan kita bisa sampai dan mudah-mudahan cuacanya juga bisa lebih cerah, bisa lebih baik dari ini. Gitu. Kalau gitu teman-teman, doain kita supaya sampai di puncak Hargodumilah. Kita lanjutin dulu perjalanan kita. Ya, kita mau ke puncak nih sekarang. Mau ke puncak sekarang.
keadaan kabut lagi begini, yang mudah-mudahan kita doa supaya nanti bisa cerah ya. Amin. Lawu. Bismillah. Tidak kompak pemirsa. Kayak belum sarapan. Ya, mengingat jarak pandang kita yang sangat dekat ya, sangat sedikit sekali, jadi usahakan untuk tidak terpisah dari rombongan. Gila. Seringkali aku dapatkan pertanyaan tentang kenapa suka sekali mendaki. Pada awalnya, aku pikir perjalanan ini hanya tentang sebuah pencarian jati diri. Namun, akhirnya aku menyadari, kita memang butuh waktu untuk bisa benar-benar mengenali siapa sebenarnya diri ini. Tidak bisa hanya sekali, perlu berulang kali sampai pada akhirnya kita benar-benar mengerti. Dan setelah sekian kali melakukan perjalanan penuh arti ini, akhirnya bukan hanya menjadi sarana pencarian jati diri, melainkan aku semakin mengerti bahwa dalam hidup ini bukan hanya tentang ingin dimengerti, tapi juga tentang belajar mengerti dan memahami. Segala perbedaan yang ada hanya untuk disadari, lalu dihargai. Tak perlu menuntut lagi untuk orang lain selalu ada di sisi, karena pada akhirnya semua jiwa akan butuh waktunya sendiri. Bukankah kehidupan selalu mengajari tentang yang datang pasti untuk pergi? Cepat atau lambat, yang jelas tak ada yang benar-benar kita miliki. Artinya, dari perjalanan ini juga harus bisa mengerti bahwa sesekali kita perlu terbiasa dengan rasa sepi. Ini juga bukan sebuah puisi, hanya sekedar mengungkapkan isi kepala ini, yang harapku bisa sedikit membuat lega hati dari banyak sekali tanya yang mungkin baru bisa terjawab kali ini. Ngomong-ngomong, pohon ini juga pernah menjadi saksi bahwa 2 tahun yang lalu aku pernah tepat berdiri di sini. Dah, kembali ke mode biasa. By the way, ini perjalanan pendakian kali ini memang benar-benar sepi. Maksudnya sepi yang naik, tapi sesekali kita ketemu kok sama yang turun. Padahal nih, kalau kabutnya nggak setebal ini itu view-nya keren banget. Sayang, kabutnya masih sangat tebal. Kamu Bi, tahu nih ada frekuensi yang masuk. Jalurnya. Yuk. Oke, kurang lebih 30 menit kita jalan dan sekarang kita sudah berada di ketinggian 3030 mdpl. Artinya sudah nggak jauh lagi kita akan sampai di Pasar Dieng. 3130 kalau nggak salah, kalau nggak lupa. Dan jalur terpantau sempit dan sangat becek. Ya, karena memang dari tadi pagi kabut tebal banget dan kemarin juga sempat hujan, jadi sumpah berisik banget. Berisik. Jadi sudah bisa dipastikan jalurnya basah dan licin, dan kalau jatuh kotor. Wah. Wah, landai. Mantap. Cuaca terpantau lebih cerah, udah mulai terlihat matahari dan udara udah mulai lebih hangat dari sebelumnya. Sekarang kita sudah
mulai memasuki area Pasar Dieng, tapi belum sampai sentralnya. Kawasan Pasar Dieng, ya, sudah mulai banyak batu tumpuk di sini. Wow, dulu nggak selebat ini ya pohonnya ya. Dulu kayak gersang. Nah, masih agak atas kan? Ini nih, tuh. Ya kan naik sini. Ganti ke sana. Tuh. Kita udah mulai memasuki area Pasar Dieng. Ya, seperti kata teman-teman lihat di sini sudah banyak sekali batu-batu tumpuk. Batu-batu tumpuk ini dipercaya sebagian masyarakat di sini, kalau kita berhasil numpukin batu ini dan setahun kemudian kita balik lagi, kondisi batunya masih tetap dalam kondisi seperti ini, katanya hajatnya atau segala apa yang kita inginkan saat itu akan terkabul. Ya, ini treknya. Kita lanjutin perjalanan kita menuju Pasar Dieng. Thank you. Nah, seperti ini kurang lebih. Tuh, jalak. Assalamualaikum. Tuh, ada kan batu susun lagi. Enggak, muncul ke atas. Nah ya, jadi teman-teman, sekarang kita sudah tepat berada di sentral Pasar Dieng, atau disebut juga dengan sebutan Pasar Setan. Menurut banyak cerita dan menurut orang-orang yang sumber-sumber yang bisa dipercaya, kalau Pasar Dieng ini sering terjadi transaksi jual beli yang tidak kasat mata. Jadi sebagian orang yang bisa ngelihat, dan mungkin kalian pernah naik ke sini suka lihat kayak ada uang entah 1.000-2.000 rupiah atau kayak koin-koin yang ditaruh di atas batu gitu. Nah nanti biasanya yang naruh uang di atas batu itu bawa sesuatu, bawa batu kecil misalnya, dimasukin ke dalam kantong. Itu menurut sebagian kepercayaan. Dan di sini juga sebenarnya banyak sih ada batu-batu tumpukan, cuma mungkin karena ini jalur air yang cukup curam ya, jadi kalau hujan deras pasti batu tumpukan itu ke bawah air gitu sih. Cuma di situ tuh masih ada satu yang masih berdiri kokoh, luar biasa. Posisi sentral Pasar Dieng, ini jalurnya enak banget tuh, udah ada bisa ikutin batu. Nah, wah, nih, ini termasuk dengan cagar budaya. Di sini ada Nah, teman-teman yang akan naik ke Gunung Lawu, tentunya pasti kalian juga pernah dihimbau atau kalian akan dihimbau untuk tidak melanjutkan perjalanan ketika sudah mulai gelap dan memasuki area Pasar Dieng. Artinya sangat dilarang, mungkin Tika bisa bilang dilarang keras ya, untuk melakukan perjalanan malam di Pasar Dieng. Kenapa? Karena selain alasan-alasan yang logis, tentu ada juga alasan yang
mungkin bagi sebagian teman-teman tidak masuk dengan nalar kita gitu. Tapi dari segi alasan logisnya aja, kita sudah bisa memastikan bahwa himbauan itu sangat perlu untuk kita ikuti karena jalurnya tidak terlalu jelas ya teman-teman. Dan ada beberapa percabangan yang entah tujuannya kemana dan kemana. Terus Pasar Dieng ini juga sebelum sampai di area sebelah sini tuh ada tebingan-tebingan, banyak sekali tebingan-tebingan. Jadi khawatir kalau malam hari itu jalur tidak terlihat yang pertama. Dan yang kedua, jalur yang terlihat terlalu banyak sehingga kita nggak tahu tujuan yang puncak yang mana. Dan akhirnya mengakibatkan mengalami keluar jalur atau tersesat gitu. Kita sangat menghindari itu, makanya sangat dianjurkan untuk tidak melakukan perjalanan malam hari. Mungkin sebagian dari teman-teman juga ada yang ingat 2 tahun yang lalu ada vlog, mungkin vlognya Joe masih ada di channel YouTube-nya. Itu ya memang kabut, jarak pandangnya sangat tipis dan kalau nggak salah waktu itu Tika hampir pisah dari teman-teman, dari rombongan gitu. Terus ada juga jalur yang di police line, mungkin di sebelah atas masih ada, cuma Tika lupa posisi persisnya di sebelah mana, sehingga Tika kayaknya masih agak atas. Itu jalur-jalur yang bisa dibilang kalau di Semeru tuh blank 75. Mana police line-nya? Foto Bi? Kita lanjutin lagi perjalanan kita menuju Boyem. Kita lihat Boyem lagi ngapain di situ. Wah, kabut nih, udah mulai turun lagi. Bahaya. Nah, ini luas banget masih nih. Tuh Boyem tuh. Hargo dalam sudah terlihat. Tuh kayak gini teman-teman jalurnya, jadi bener-bener hindari trek malam di sini. Kalian bisa terkecoh banget jalurnya. Keren ya. Savananya luas, tapi kayaknya Tika bisa pastiin kalian nggak bisa diriin tenda di sini. Karena kan dia undakan-undakan gitu kan tuh, gundukan. Dia bagus buat foto-foto aja. Ini jalurnya dan ini Hargo Dalam. Hargo Dalam sudah mulai terlihat dan tentu ini adalah Hargo Dumila. Tuh. Let's go. Nah, di sini bisa nih ngecamp. Tuh. Kalau dulu nggak terlalu gundukan gini, jadi enak rata tanahnya. Apaan dong? Iya. Teman-teman, kita mau mergokin orang yang lagi boker di hutan. Pelan-pelan, jangan sampai ketahuan. Set. No. Bisa terpantau. Wah, ngapain? Ini lagi foto doang nggak? Oh. Kita sampai di Hargo Dalam.
Nah, sekarang Tika udah ada tepat di depan Hargo Dalem. Di sini tepat di ketinggian 3170 mdpl. Banyak cerita dan sejarah yang sudah lumayan berkembang di masyarakat. Tapi bukan kapasitas gue untuk menceritakan itu. Gue cuma bilang gue udah nyampe di sini. Kita nantikan warung Boim. Ya kan dia bertumbuh, Be. Mari, Mas. Mohon izin, Mas ya. Iya, warung legendaris. Ada. Ini lagi santai itu, Bi. Kalau ke Lau kalian gak mampir ke warungnya Mbok Yem, kayak menurut gue sayang banget. Jadi sempetin mampir ke sini dan cobain pecelnya. Kita sekarang mau nyobain. Temon, oh namanya Temon ya. Lemon Abdel. Kita mulai lagi lanjut perjalanan menuju puncak Hargo Dumilah. Kurang lebih treknya kayak gini. Terus nyampe atas. Habis makan rada berat ya. Berat. Udah nyangkut. Ini mah sama aja kita mengulang memori 2,5 tahun yang lalu. Nyampe di puncak jam 1 dan diselimuti kabut tebal. Cuma bedanya kalau dulu jam 1 tuh kayak masih ada beberapa pendaki. Kalau ini udah tinggal kita doang, berempat. Tapi kayak masih kedengeran ada suara-suara orang. Grim Sky gimana nih? Grim Sky. Nyatu dia sama daun. Iya, diem. Wah, kaget saya. Terbang. Nggak dapet lagi. Gerimis. Yes. Iya nanti. Wah, masih ada ternyata tuh. Yeay, kita sampai. Ayo. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Penting udah sampai puncak. Iklan dulu. Yeah. Sampai. Sampai ya benar. Iya. Sampai Kang Rey, mantap. Yeay, Bang Jody nyampe. Mantap. Iya, ini masih sama-sama kayak 2 tahun yang lalu. Kita mengulang sejarah yang sudah pernah ada. Kita sampai di puncak Gunung Lau dan tara tembok semua. Kenapa ya? Kita nggak dikasih cerah dua kali kesini. Artinya kita mesti balik lagi kesini lagi lewat jalur yang lain. Kita terdampar. Terjebak hujan. Puncak. Dingin.
Dingin cuy, nggak bawa kompor. Ada snack nih, mau snacknya biar Roti. baru makan ya. Kita pengen berski. Soalnya gue udah 3 hari nih. Hujan, kita berteduh di bawah fly seat Di bawah dan di puncak Gunung Lawu. Mantap sekali. Kita udah kelamaan berhenti dari tadi, terus ini hujannya juga udah lumayan lebih reda, jadi kita mau lanjut turun aja karena udah dingin banget di sini, kita harus bergerak. Begitu, jadi sekarang kita jalan turun dulu. Mungkin kita tidak akan merecord perjalanan turun karena kondisi cuaca dan jalurnya. Jadi sampai ketemu di Gupakan Menjangan lagi. Oh, jadi teman-teman, tadi kita nyampe di Gupakan Menjangan lagi. Kita nyampe di tenda lagi. Itu di dalam kondisi hujan sangat deras dan ternyata tenda kita kerendam semua, basah, barang-barang hampir hanyut. Dan sekarang kita udah berhasil ganti baju, tapi sumpah masih menggigil dan dingin banget di luar, masih hujan. Tapi kita tetap harus turun karena udah sore banget dan kita nggak mungkin gitu loh mau perpanjang 1 hari lagi, kan nggak mungkin, logistik kita sangat terbatas. Jadi kita harus turun. Seperti yang teman-teman lihat, pagi ini cuacanya sangat cerah, Masya Allah. Padahal semalam kita sampai di base camp itu jam 3 pagi. Sekarang kita sudah dalam perjalanan pulang menuju rumah masing-masing. Sampai ketemu lagi di rumah teman-teman. Sedikit cerita tentang perjalanan turun kemarin. Gila, itu menurut gue adalah pendakian tergokil sepanjang sejarah. Kenapa? Karena mulai dari awal kita turun, start jalan turun itu dari puncak, kita tuh udah diguyur hujan. Walaupun ya awalnya nggak deres-deres banget, tapi begitu sampai di Mboyem, itu hujan yang makin deres, itu yang benar-benar udah nggak terelakkan lagi. Terus mau berhenti juga kita waktu kan, kita ngajar waktu segala macam, udah tidak memungkinkan kita untuk tambah 1 malam lagi di gunung. Bukan karena apa ya, kurang persediaan, walaupun sebenarnya dari segi logistik kita itu memang minim banget saat itu. Tapi kalaupun memang harus dipaksa 1 malam lagi, mungkin logistik masih cukup, rasanya masih cukup. Cuma yang disayangkan adalah ketika kita sampai di tenda, kita sampai di Gupakan Menjangan saat itu, tenda kita tuh udah bener-bener banjir, udah tergenang air, cuma nggak hanyut aja gitu loh, cuma nggak ke bawah air aja, tapi yang bener-bener udah air sampai masuk ke dalam tenda, semuanya basah, logistik basah, kecuali logistik yang memang masih kayak di dalam kemasan gitu ya. Semuanya kotor, baju segala macam kotor, sleeping bag basah ya, karena memang nggak nyangka bakalan sampai menggenang itu gitu loh airnya. Memang salah prediksi sih, kita nggak mempersiapkan hal itu gitu, terlalu pede kalau lokasi camp kita saat itu tuh memang benar-benar aman gitu, padahal ya harusnya kita sadar kalau di kondisi kontur tanah yang lurus banget itu ya kemungkinan besar akan ada genangan air gitu. Sayang banget kita nggak mempersiapkan itu, kita nggak bikin parit saat itu, jadilah semua barang-barang basah, tersisa baju yang masih bisa diselamatkan, itu pun bagian-bagian tertentunya kayak basah, kayak baju yang gue pakai turun itu udah lengannya udah basah, tapi ya sudah masih bisa dipakai. Akhirnya kita maksain untuk turun, dan kita turun juga udah gelap, kita nunggu hujan reda, nggak reda-reda juga. Akhirnya kita maksain turun, dan dari berempat itu ternyata yang bawa headlamp cuma 2. Baiklah, sebenarnya pencahayaan lain ada kayak dari handphone gitu dan lain-lain ya, cuman ya karena memang nggak nyangka bakalan turun dalam kondisi gelap dan hujan-hujanan, jadi kita nggak prepare banyak soal itu gitu. Jadi kayak handphone juga baterainya setengah kayak gitu kan. Akhirnya kita jalan maksain pelan-pelan sambil hujan-hujanan dengan kondisi penerangan yang sangat minim. Jadi kayak gantian dulu nih, turun berapa langkah, terus nyenterin temen yang di belakang, dan begitu seterusnya. Oh my god, dengan bawaan yang makin berat of course, karena
basah semua kan, jadi ya udah carrier juga beban makin berat. Kita tiba di base camp dengan apa ya, segala pilu. Itu kurang lebih jam 3 pagi. Untungnya masih ada satu warung makan yang masih buka. Bukan masih buka tapi memang buka 24 jam gitu. Walaupun si ibunya udah tidur tapi kayak kita terpaksa harus bangunin. Ya udah, kita bisa makan dan kita sampai di base camp, terus kita bersih-bersih lalu istirahat. Kita ngejar pulang tetap, tapi kita nggak ambil tiket bus yang pagi karena kayak kita masih capek banget. Kita mulai istirahat sekitar jam 6. Setelah sholat subuh baru kita bisa mulai istirahat, terus kita tidur. Akhirnya kita mutusin buat pulang yang ambil bus siang sekitar jam 1-an. Luar biasa, tapi sama sekali nggak ada penyesalan dalam perjalanan kali ini, karena ya balik lagi, di masing-masing perjalanan kita selalu belajar banyak hal, kita selalu ngambil banyak hikmah, kita selalu mendapatkan banyak hal-hal baru dan cerita baru kayak sekarang. Jadi tetap bersyukur dengan apapun kondisinya, walaupun pulang dalam kondisi kaki ankle kanan cedera. But it's okay, kita bakalan tetap terus mendaki. Kita bakalan balik lagi ke Gunung Lawu dan mungkin kita bakalan cobain jalur lain. So guys, I just wanna say thank you for watching this video. Makasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Makasih yang udah ngikutin perjalanan pendakian Tika dan teman-teman kali ini. Jangan lupa seperti biasa tinggalin jejak kalian di kolom komentar di bawah. Buat kalian yang belum subscribe dulu channel ini supaya kedepannya kalian gak akan ketinggalan konten-konten pendakian dan sharing lainnya.